Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adeksa Daul dengan NIM 22010446, ingin menjelaskan mengenai etika dalam penelitian hukum. Nah, yang pertama, etika dalam penelitian hukum normatif dan empiris. Nah, etika sangat penting dalam penelitian hukum agar hasil penelitian tetap kredibel dan bertanggung jawab. Dalam penelitian hukum normatif yang berfokus pada tujuan atau kajian ialah kajian pustaka dan aturan hukum yang tertulis. Penelitian harus jujur dalam menafsirkan peraturan, tidak memanipulasi data, serta mencantumkan sumber dengan benar. Setiap pendapat atau interpretasi hukum yang digunakan harus berdasarkan referensi yang sah, bukan sekedar opini pribadi tanpa dasar. Sementara itu, penelitian hukum empiris melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat atau subjek penelitian. Karena itu, aspek etika menjadi lebih kompleks. Penelitian harus menghormati hak-hak responden, yaitu tidak memaksa mereka untuk memberikan informasi dan tidak menyalahkan juga atas data yang diperoleh. Misalnya, jika seorang memberikan keterangan mengenai sesuatu kasus hukum yang sensitif, peneliti tidak boleh menyebarluaskan informasi tersebut tanpa izin atau menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Intinya, penelitian harus dilakukan dengan integritas atau kejujuran, transparansi, dan menghormati semua pihak yang terlibat. Nah, yang kedua, pencegahan plagiasi dalam penelitian hukum normatif dan empiris. Apa itu plagiasi? Plagiasi sendiri adalah tindakan mengambil atau menyalin ide, data, atau tulisan orang lain tanpa memberikan kredit yang semestinya. Dalam penelitian hukum, plagiasi bisa berupa menyalin pendapat ahli hukum tanpa menyebutkan sumbernya, atau bahkan menggunakan kembali hasil penelitian sendiri tanpa memberitahu bahwa itu telah dipublikasi sebelumnya. Nah, untuk mencegah plagiasi, peneliti harus mencantumkan sumber dengan format yang sesuai. Seperti bisa kita lihat dengan menggunakan kutipan langsung atau parafrase yang tetap mempertahankan makna aslinya. Jadi tidak mengubah makna asli. Jika ingin menggunakan data atau pendapat orang lain, lebih baik mengolahnya dengan bahasa sendiri tanpa menghilangkan substansi yang ingin disampaikan. Selain itu, sekarang sudah banyak alat pendeteksi plagiasi yang bisa digunakan untuk memastikan bahwa karya ilmiah yang dibuat benar-benar orisinal atau asli. Dari sisi lain, plagiasi juga bisa terjadi dalam penelitian hukum empiris, misalnya dengan menyalin hasil wawancara atau survei orang lain tanpa izin. Oleh karena itu, setiap data yang digunakan harus benar-benar berasal dari penelitian yang dilakukan sendiri atau mendapatkan izin jika mengambil dari penelitian lain. Nah, itu tentang plagiasi. Selanjutnya kita masuk ke perlindungan keselamatan subjek dan atau objek penelitian. Nah, dalam penelitian hukum empiris, subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang memberikan informasi, misalnya saksi, korban, atau pelaku dalam suatu kasus hukum. Keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama jika penelitian melibatkan kasus sensitif seperti kejahatan atau konflik hukum. Peneliti juga harus berhati-hati agar wawancara atau dokumentasi tidak membahayakan bagi mereka. Nah, bisa kita ambil contoh jika seseorang memberikan kesaksian mengenai kasus korupsi, identitasnya mungkin perlu dirahasiakan agar tidak mengalami ancaman atau tekanan dari pihak-pihak tertentu. Selain itu, pertanyaan yang diajukan dalam wawancara juga harus disusun dengan etika yang baik, tanpa memaksa atau mengarahkan jawaban agar sesuai dengan keinginan peneliti. Dalam penelitian hukum normatif, meskipun tidak ada interaksi langsung dengan subjek penelitian, tetap ada aspek keselamatan yang perlu diperhatikan. Kesalahan dalam menafsirkan suatu aturan hukum bisa berdampak besar pada opini publik dan kebijakan hukum. Oleh karena itu, keakuratan dalam menyajikan informasi menjadi bagian dari perlindungan terhadap objek penelitian. Nah, yang keempat yaitu jaminan kerahasiaan. Kerahasiaan adalah salah satu aspek penting dalam penelitian hukum, terutama dalam penelitian hukum empiris ya. Data atau informasi yang diperoleh dari subjek penelitian tidak boleh sembarang disebarluaskan jika seseorang berbagi pengalaman atau informasi dalam penelitian. Maka peneliti harus menjaga privasi mereka dan memastikan bahwa data tersebut hanya digunakan dengan kesepakatan awal. Nah, seperti contoh dalam penelitian tentang kejahatan, korban yang diwawancarai mungkin tidak ingin identitasnya diketahui oleh publik. Nah, oleh karena itu, peneliti bisa menggunakan kode atau menyamarkan identitas lah
identitas responden dalam penelitian atau dalam laporan penelitian. Hal yang sama juga berlaku jika penelitian melibatkan lembaga atau perusahaan yang tidak ingin data internal mereka diungkap ke publik. Nah, karena itu pentingnya menjaga kerahasiaan. Nah, selain itu, jaminan kerahasiaan juga berlaku dalam penelitian hukum normatif. Tadi empiris, sekarang normatif, yang menggunakan dokumen hukum yang belum dipublikasikan. Jika suatu dokumen hukum bersifat rahasia, maka peneliti tidak boleh membocorkannya tanpa izin resmi. Lagi-lagi kembali dengan izin, prinsip dalam menjalani kerahasiaan adalah menjaga kepercayaan dari pihak yang terlibat agar penelitian dapat dilakukan dengan transparansi dan tanpa menimbulkan risiko bagi siapapun. Nah, demikian penjelasan etika dalam penelitian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.